Perkenalkan, nama saya Sania Zulistina dengan NIM 70708230001, kelas D4 SM4702 Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Multimedia Interaktif Asesmen 3 Individu. Langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat layer terlebih dahulu, panel terlebih dahulu. Kita di objek ke plane. Kita besarkan ukurannya. Lalu di sini kita akan menambahkan 3D object capsule. Di sini. Lalu kita tambahkan 3D object cube sebagai item yang akan di-collect. Kita rendahin segini. Nah, itu di sini saya ada menyiapkan 3 warna material, kita masukkan. Ini kalau ini lalu kita tambahkan script first person dan script collision. Di sini saya setelah menyiapkan untuk script first person itu berada pada modul 4 dan collision berada pada modul 6. Kita masukkan saja jika sudah. Kita drag and drop yang first person ke kapsul. Lalu pada inspektor sebelah kanan di sini ada menyiapkan kamera, kita pindahkan, kita tambahkan kamera ke kapsul seperti ini. Setelah itu pada kapsulnya kita pindahkan drag and drop kamera ke sini, dan untuk mask rendernya kita matikan agar tidak terlihat. Setelah itu pada bagian cube kita masukkan script collisionnya, dan untuk box collidernya kita aktifkan, dan untuk tagnya kita buat player. Dan bagian triggernya kita tambahkan panel untuk triggernya itu win. Jadi kita buat terlebih dahulu UI canvas, lalu kita masukkan image sebagai contohnya. Setelah itu kita masukkan teks. Win. Misalkan seperti ini. Lalu kita ubah ininya, font size-nya. Sorry. Jika sudah misalkan seperti ini, kita matikan image-nya. Lalu pada cube tadi, balik ke cube. Di sini kita akan memasukkan image yang telah kita buat tadi, dan bagian ininya kita ubah ke set aktif, kita aktifkan. Lalu agar cube-nya hilang setelah di collect, kita masukkan cube-nya ke sini, lalu ininya matikan. Oke, mari kita coba play. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya nomor 2, di sini kita akan melanjutkan dari nomor sebelumnya saja. Di sini kita akan membuat, jika mengkolek 3 item maka akan muncul kemenangan atau win. Jadi kita buat dulu scriptnya. Di sini kita membutuhkan script Zacil collect to open. Pada modul 11 kita salin Zacil collect to open. Sudah kita masukkan scriptnya ke dalam kapsul atau ke player seperti ini. Lalu untuk bagian cube-nya kita duplikat menjadi kita ubah dulu tag-nya menjadi misalkan item, save. Nah, lalu kita duplikat menjadi 3. Lalu jika sudah, pada bagian kapsul kita balik lagi
Terus untuk gapnya jangan lupa is triggernya hidup. Pada kapsul kita masukkan target text filternya yaitu item. Target itemnya 3, item counter textnya kita buat terlebih dahulu pada canvas us text. Udah ada kapsulnya, bagian prefixnya itu kita buat item titik 2. Lalu pada on targetnya di sini kita masukkan win, karena jika kita collect 3 maka akan muncul teks win. Di sini objek set aktif, kita aktifkan. Nah, untuk item counter text-nya kita masukkan terlebih dahulu. Ini. Lalu setelah itu kita coba play lagi. Agar tidak terguling seperti tadi, kita aktifkan dulu is triggernya pada bagian player, lalu kita coba play lagi. Nah, 1, 2, 3. Nah, maka akan muncul you win. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Selanjutnya di sini nomor 3. Di sini kita akan membuat jika menjawab pertanyaan dengan benar maka akan muncul win, panel win. Di sini kita buat terlebih dahulu di canvasnya button untuk opsi pertanyaan. Ya, misal kita buat pertanyaannya yaitu, kita tulis dulu di teksnya. Pertanyaannya yaitu 2 kali 2 sama dengan buat di sini. Lalu pada bawahnya kita buat button terus pada button yang benar kita masukkan on kliknya, kita masukkan panel you win nya yang telah pernah kita buat. Nah, pada set aktif wall kita aktifkan. Kita coba play. 2 kali 2 sama dengan, kalau 2 salah, kalau 4 maka akan muncul you win. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat agar ketika bar health-nya habis maka muncul you lose. Jadi di sini kita ubah dulu line yang pernah kita buat menjadi you lose. Lalu ini kita ganti menjadi warna merah. Setelah itu kita matikan lagi. Lalu pada bagian scriptnya, oh ya sebelumnya kita buat dulu create entity untuk health manager. Lalu kita masukkan scriptnya, kita buat terlebih dahulu ada pada modul 11 bagian list by health. Scriptnya jika sudah, bagian health slidernya kita buat terlebih dahulu, canvas, UI, lalu slider. Ini kita besarkan, taruh di sini. Lalu untuk handle-nya kita hilangkan, background-nya kita ganti menjadi warna merah, dan fill area-nya kita ganti menjadi warna hijau. Setelah itu pada health manager kita masukkan slider yang telah dibuat tadi. Dan jika on health 0, dia akan muncul bar you lose yang kita buat tadi. Kita masukkan.
game object set aktif diaktifkan. Lalu untuk cube-cube-nya ini kita buat agar itu menjadi obstacle-nya. Jadi pada box collider kita masukkan script ZCL collision. Lalu bagian tag-nya kita buat player. Lalu pada bagian triggernya kita masukkan health manager, dan ZCL health-nya kita ubah ke subtract health, kurang lebih misal 30. Kita salin komponennya dan pindahkan ke yang lainnya. Mari kita coba terlebih dahulu. Ini kurang ke ujung, coba terlebih dahulu. Coba sentuh. Nah, maka jika habis kurang sebanyak itu. Di sini kita akan membuat jika timernya habis, dia akan muncul tulisan lose. Oke, pertama kita masukkan dulu script timernya. Lalu di sini value-nya kita ubah menjadi 5 detik aja. Lalu timer text-nya di sini kita pakai yang ada dulu sebelumnya, yaitu yang item, kita ganti jadi timer. Lalu kita masukkan ke timer manager. Lalu untuk on time zero-nya kita masukkan image use tadi sebelumnya. Lalu kita aktifkan ininya. Kita coba play. Nah, maka akan muncul use jika detiknya habis. Oke, untuk nomor 6 di sini kita akan membuat jika player terkena obstacle mematikan maka langsung mati atau langsung lose. Jadi di sini pada bagian obstacle-nya kita misalkan cube yang ini, kita masukkan ZCL collision detection ini. Lalu pada bagian triggernya kita masukkan health manager yang pernah kita buat ke sini, dan ZCL health subtract health kita buat 100. Lalu bagian health managernya yang ini juga 100. Jadi jika habis maka akan muncul tulisan panel lose. Kita coba play. Nah, ini anggapannya obstacle mematikan. Nah, maka akan langsung mati. Lalu selanjutnya di sini nomor 7, yaitu kita mengkonfigurasi server Apache menggunakan XMPP. Untuk XMPP-nya di sini saya sudah pernah menginstal. Kalau menginstal kita search aja ini, download di sini. Lalu kita buka dulu XMPP-nya jika sudah. Lalu kita konfigurasi, yaitu start. Nah, setelah itu selanjutnya nomor 8 kita buat script PHP sederhana. Di sini pada modul chapter 12 kita salin dahulu scriptnya, itu yang ini kita salin di notepad saja. Lalu kita save hello .php, kita save di htdocs, kita simpan.
sudah, kita coba buka menggunakan localhost hello .php. Nah, maka akan muncul tulisan hello Unity seperti ini. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat agar ketika mengklik button pada Unity maka akan bisa mengirim pesan dan muncul di konsolnya. Itu yang pertama, kita buat terlebih dahulu scriptnya, kita salin, kita buat receive PHP, kita buat di sini aja. Di sini sebelumnya saya udah pernah buat, kita coba delete, terus kita buatnya misal seperti ini, file receive.php. Ini di folder head.h ya. Lalu kita Ctrl V, Ctrl S. Setelah itu kita buat script send to php yang ini. Kita masukkan di script ini, create script. Secil send to php ya, namanya secil send to php. Oke. Setelah itu kita masukkan scriptnya. Jika sudah, kita akan membuat button sama inputnya. Canvas, kita buat UI-nya dulu di sini menggunakan input file. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita ulang. Di sini kita akan menambahkan input file terlebih dahulu. Kita gedein ukurannya. Setelah itu kita tambahkan button. Nah, kita buat tulisannya di sini, send to php. Jika sudah, kita masukkan script secil send to php. Kita buat terlebih dahulu ininya, manajernya. Kita masukkan script yang telah dibuat tadi. Setelah itu pada message kita masukkan input file-nya ke situ. Sini. Lalu untuk URL-nya ke receive php yang telah kita buat tadi. Kita kliknya, kita masukkan send to php. Ke send message to php. Nah,
coba play lagi. Tes. Maka akan muncul di konsolnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk nomor 10 kita akan buat send to PHP UI. Jadi yang pertama kita buat dulu skripnya. Chill send to PHP UI. Terus skripnya itu ada pada chapter 12. Ini kita salin bagian ini 12.3. Kita copy paste ke dalam skrip yang telah dibuat tadi. Setelah itu kita masukkan ke sini, kita tukar yang sebelumnya kita buat, remove, kita masukkan ke sini yang baru. Lalu untuk input file teksnya kita drag ke message text-nya di inspector. Lalu untuk respon teksnya kita buat menggunakan UI legacy text. Karena kurang panjang. Setelah itu kita masukkan ke sini. Dan untuk buttonnya kita masukkan send to PHP-nya ke sini. Fungsinya ubah ke send message to PHP. Kita coba play. Coba halo send, maka akan muncul seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel di PHP MyAdmin. Yang pertama, pastiin dulu MySQL udah aktif. Lalu kita buka di Chrome, kita cari ini, kita share http localhost PHP MyAdmin di sini, kita copy paste. Lalu akan seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat new database baru. Di sini kita berikan nama Unity. Lalu kita create. Setelah itu untuk tabelnya di sini kita create new table. Kita beri nama table login. Untuk kolomnya ada 4, kita cek dulu, misal contoh di Zchil-nya. Ini ada username, password, score, dan playtime. Berarti ada 4. Oke, kita buat 4 di create. Setelah itu di sini kita masukkan username, lalu yang di sini password, di sini score, dan di sini playtime. Untuk tipenya username yaitu varchar, password varchar, integer, dan satu lagi varchar, integer, dan yang ini ini varchar. Itu untuk lengthnya kita buat semuanya 255. Setelah itu kita save. Angka tabel akan terbuat seperti ini. Jika sudah, kita akan coba cek di sebelumnya kita buat dulu script PHP-nya. Untuk scriptnya ada di modul chapter 12 yang ini, kita salin. Oh my god, sorry. Salin, lalu kita beri nama show data PHP di sini. Sini saya buka htdocs-nya di VS Code. Kita beri nama show data.php. Setelah itu kita copy paste di sini, kita save. Sebelumnya perhatikan untuk database Unity-nya kita ganti menjadi huruf kecil. Nah, setelah itu kita close. Lalu kita coba login http localhost show data.php. Di sini kita ganti menjadi show data, bukan show login ya.
Nah, maka akan jadi seperti ini. Kita coba masukkan tabelnya, kita insert username-nya, kita beri nama Sun, passwordnya 123, skornya ada 100, dan playtime-nya 5 menit. Ini kita coba go. Maka udah ke save. Kita coba cek di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat agar dari Unity, ngirim pesan dari Unity akan masuk ke tabel PHP My ini. Itu yang pertama. Kita buat dulu scriptnya. Yang ini pada 12.5. Kita salin ke Visual Studio Code, kita beri nama insert login.php. Kita buat file, lalu beri nama insert login to php. Oh, saya pernah buat, kita hapus dulu yang sebelumnya. Ini kita buat baru, insert login to php. Lalu kita copy paste ke sini, kita save. Setelah itu kita buat lagi script zchill insert to php. Kita buat untuk Unity-nya. Kita salin, kita masukkan ke Unity, create, lalu kita rename. Jadi zchill insert to php. Lalu kita masukkan codingannya. Kita copy paste. Jika sudah, kita masukkan ke sini, kita hapus saja yang sebelumnya. Masukkan scriptnya ke sini. Lalu di sini kita akan menyiapkan 4 input file. Kita salin aja dari yang sebelumnya menjadi 4. Kita pindahkan ke sini. Kita buat menjadi 4. Kita duplicate. 1, 2, 1 lagi duplicate. Setelah itu pada ini kita masukkan username, password, score, dan playtime di input file masing-masing. Placeholdernya kita ubah menjadi username, lalu password, lalu score, dan yang terakhir yaitu playtime. Lalu untuk buttonnya kita rename juga menjadi save. Setelah itu kita masukkan ke scriptnya masing-masing. Ini untuk username. Kita masukkan teksnya. Ini untuk username. Ini untuk input file yang password. Yang ini untuk score, dan yang ini untuk playtime. Setelah itu kita save dan kita coba. Oh ya, sebelumnya ke button kita masukkan send to php-nya ke sini, dan kita ubah jadi send insert data to php. Kita save dan kita play. Kita beri nama username-nya Budi, passwordnya 234, skornya 50, dan playtime-nya 1 menit. Kita coba save, maka akan otomatis kesimpan di sebelumnya. Kita coba refresh. Nah, lalu lanjut untuk nomor yang sebelumnya itu udah include 4 soal, yaitu dari nomor 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya kita akan melanjutkan nomor 16, yaitu membuat sistem login sederhana. Yaitu yang pertama, kita siapkan dulu script ini,
salin kita beri nama checklogin.php, kita tambahkan di Visual Code nih file checklogin.php. Setelah itu kita copy paste, kita save, lalu kita buat script untuk di Unity-nya, yaitu Zchill Out System. Kita salin, beri namanya Zchill Out System, tambahin Zchill Out System. Lalu kita masukkan scriptnya, copy paste. Jika sudah, berarti di sini kita hanya membutuhkan dua ini saja, berarti ini kita matikan, lalu untuk yang ini kita gunakan. Kita akan memasukkan Zchill Out System ke sini, kita ganti yang sebelumnya. Ini untuk scriptnya error sedikit, kita coba copy paste ulang. Kita salin, kita copy paste, coba masukin lagi. Nah, ini udah benar. Setelah itu kita akan memasukkan teks dari username dan dari password. Setelah itu kita akan membuat pada buttonnya, kita ubah dulu, kita masukkan sini, kita Zchill Out System, kita masukkan check login. Ya, untuk buttonnya kita buat 3, buttonnya kita ganti menjadi login, kita duplicate. Misalnya yang ini kita buat menjadi button play, dan yang ini button logout. Jadi misalkan username dan password sebelumnya itu benar, maka akan muncul button play dan logout, tapi jika tidak bisa akan nge-stuck di login doang. Lalu kita masukkan ke sininya. Button yang login ininya kita cek login, kalau yang play kita biarin aja, kita kosongkan, misalkan masuk ke scene baru, scene gamenya, dan yang logout kita ubah ke logout. Nah, setelah itu untuk scene to pihak, untuk Zchill Out Systemnya, jika dia login, kita masukkan button loginnya, kita ubah agar dia hilang, lalu kita tambahkan yang button play-nya, dia akan muncul, dan button logout-nya dia juga akan muncul. Setelah itu ini ada kesalahan, jadi masukannya di login sukses, bukan login event. Kita samakan seperti tadi, ini mati, yang ini play-nya jadi hidup jika sukses, dan yang logout akan hidup juga jika sukses. Lalu sebaliknya untuk yang file, untuk yang logout event itu sebaliknya, kita masukkan yang button play-nya tetap muncul, jadi muncul, dan yang button play-nya mati, hilang, dan button logout-nya juga hilang. Oke, kita coba play. Untuk ini sepertinya ada yang error. Kita masukkan nama yang sebelumnya itu sun, dan passwordnya itu 23. Jika loginnya benar, maka sebelumnya button yang ini dan ininya dihilangin dulu, button play dan logoutnya. Kita coba play lagi. Username-nya
sorry ada yang lupa. Ini kita coba play lagi. Oke, kita coba play lagi. Kita masukkan username sebelumnya itu Sun dan passwordnya 123. Jika benar maka akan muncul button play dan bisa memulai scene. Tapi di sini saya tidak ada memasukkan scene-nya. Misalkan saja lalu logout akan balik lagi. Dan jika salah maka tidak bisa muncul apa-apa valid. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem usability scale. Jadi sistem usability scale atau SUS memiliki struktur pertanyaan yang unik dan terstandarisasi dengan karakteristik, yaitu yang pertama, jumlah pertanyaannya tetap. Jadi SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang sudah terstandarisasi. Setiap pertanyaannya itu menggunakan skala Likert 5 poin. Misalkan 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Lalu yang kedua itu ada pola alternating atau bergantian. Jadi SUS menggunakan pola pertanyaan positif dan negatif secara bergantian. Jadi untuk contoh struktur pertanyaannya itu pertanyaan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 itu pertanyaan yang positif. Jadi urutan opsinya itu skalanya itu dari strongly disagree sampai strongly agree. Sedangkan untuk pertanyaan genap 2, 4, 6, 8, 10 itu yaitu pertanyaan negatif. Jadi isi opsinya dari strongly disagree 4 sampai strongly agree 0. Contoh struktur pertanyaannya misalkan ini, saya pikir saya akan sering menggunakan sistem ini. Itu adalah pertanyaan yang positif. Lalu yang kedua, genap, saya merasa sistem ini tidak perlu rumit. Itu adalah pertanyaan negatif. Selanjutnya, saya pikir sistem ini mudah digunakan. Itu adalah pertanyaan positif. Dan yang contoh satu lagi yaitu saya pikir saya memerlukan bantuan teknis untuk menggunakan sistem ini. Itu adalah pertanyaan yang negatif. Jadi tujuan dari pola alternating ini yaitu mencegah mencegah dari bias responden. Lalu yang kedua, memastikan responder agar membaca setiap pertanyaan dengan teliti, jadi tidak asal mengisi saja. Terus selanjutnya, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil survei. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menghitung sistem usability scale. Jadi yang pertama di sini saya ada contoh datanya. Pada bagian kiri yaitu kolom raw data dan yang tengah yaitu subtract datanya. Jadi misalkan angka yang pertama itu cara menghitungnya dari nomor ganjil yaitu positif dan genap yaitu pertanyaan negatif. Untuk nomor yang ganjil misalkan 1, itu caranya yaitu menggunakan rumus skor yang digunakan sama dengan skor asli dikurang 1. Jadi untuk raw data misalkan nomor 1-nya yaitu dia skornya itu 4, maka akan dikurangkan 1, maka hasilnya 3 pada subtract data. Lalu untuk yang genap, untuk pertanyaan positif itu pertanyaan negatif itu rumusnya skor yang digunakan dikurang sama dengan 5 kurang skor asli. Jadi misalkan pada nomor 2 yaitu genap, di sini skornya 3, maka rumusnya 5 kurang skor asli. Berarti 5 dikurang 3 yaitu 2 pada subtract data. Setelah semuanya dijumlahkan seperti itu menggunakan ganjil genap tersebut, maka setelah itu semua skornya dijumlahkan dari 1 sampai 10, maka totalnya di sini 23 di sum. Setelah sudah di sum, untuk rumus skor SUS-nya yaitu rumus
total semuanya dikalikan 2,5, maka hasilnya 57,5. Seperti itu. Untuk 57,5 itu masuk ke dalam cukup untuk interpretasi skor SUS. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan pertanyaan dalam Game Experience Questionnaire atau GEQ. Jadi Game Experience Questionnaires atau GEQ itu merupakan sistem instrumen yang dirancang secara modular untuk mengukur pengalaman bermain game secara menyeluruh dari sudut pandang psikologis pemain. Penyusunan pertanyaan dilakukan secara sistematis untuk menangkap berbagai aspek dari pengalaman bermain, baik saat bermain, saat berinteraksi sosial dalam game, maupun setelah sesi permainan selesai. Struktur dan urutan pertanyaan dalam GEQ itu dibagi menjadi beberapa modul. Yang pertama yaitu ada core modul atau modul inti. Modul ini itu merupakan bagian utama dari GEQ dan ditujukan untuk diisi setelah sesi permainan selesai. Modul ini mengukur 7 komponen utama dari pengalaman bermain, yaitu yang pertama ada immersion atau keterlibatan, flow, competition, positive effect, negative effect, tension, dan challenge. Jadi setiap komponen diukur mengukur menggunakan 5 item pertanyaan dan dalam beberapa kasus ditambahkan 1 item cadangan untuk menjaga validitas ketika kuesioner diterjemahkan ke bahasa lain. Jadi totalnya terdapat 33 item dalam modul ini, yaitu modul core ada 33 item pertanyaan. Lalu selanjutnya yaitu in-game GEQ ya, atau in-game modul. Itu modul saat bermain. Modul ini versi ringkas dari modul inti, digunakan untuk mengukur pengalaman main pada beberapa titik selama permainan berlangsung. Jadi struktur komponen identik dengan modul inti, namun hanya terdiri dari 2 item untuk tiap komponen, dengan memiliki total 14 item pada jenis modul ini. Modul ini sangat berguna dalam penelitian yang membutuhkan pengukuran pengalaman bermain secara waktu nyata atau bertahap. Lalu selanjutnya yaitu social presence modul, yaitu modul kehadiran sosial. Modul ini digunakan bila permainan melibatkan interaksi sosial dengan pemain lain, baik nyata maupun virtual. Modul ini mengeksplorasi keterlibatan psikolog dan perilaku antar pemain dan pihak lain. Terdapat 3 subkomponen, yaitu empati, perasaan negatif, dan keterlibatan perilaku. Modul ini terdiri dari 17 pertanyaan yang masing-masing mengukur salah satu dari ketiga dimensi tersebut. Dan yang keempat, yaitu terakhir, adalah post-game modul. Modul ini diisi setelah permainan selesai dan fokus pada pengalaman emosional serta psikologis pemain sudah bermain. Dan terdapat 4 komponen yang diukur, yaitu positive experience, negative experience, tiredness, dan returning to reality. Jadi modul ini terdiri dari 17 item pertanyaan yang memberikan gambaran mendalam tentang dampak permainan pada kondisi pasca permainan. Nah, itu saja video saya pada kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.